Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan Bapak Ibu Jamaah Firqatul Mujahidin. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman, fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah majelis zikir wa ta'lim Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah, agar di majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian kajian ilmu, dan ditutup dengan doa oleh guru kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, yakni kajian Ba'da Subuh RFM Kitab Al-Hikam, Hikmah ke-22. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumtihi. Tidak ada daripada nafas yang engkau hembus, melainkan bagi nafas itu ada takdir yang telah Allah tetapkan untuk engkau. Baiklah, oleh karena itu, kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yakhtu khatawatan illa su'illa anha ma aroda biha. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah atas rahmat, maghfirah,
atas inayah, hidayah, taufik yang beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini kita masih dikumpulkan di penghujung acara sepertiga malam, yaitu ditutup dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan kegiatan kita selama riyadhah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan keimanan, keislaman, keihsanan, sehingga kita menjadi sosok hamba Allah yang selalu taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah kita simpahkan, semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita menginjak ke acara ke kajian, kita hadiahkan dulu tawasul untuk musannif kitab, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Kita hadiah kepada guru-guru, pejami masyaihina wa ulamaina, khususon Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, khususon Kiai Haji Zainal Abidin Abah Cibantar, mobil khusus Kiai Haji Jajan Zainal Abidin Basul Zainal Abidin Basul Ashab, khususon Apa Toto Salih Muhammad Zakaria, Kiai Haji Abdul Aziz bin Mumudika bin Haji Ahmad Ghazali, wa jami'i masyaihina wa ulamaina. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-22. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada dari satu napas, tubdihi, yang engkau hembuskan, illa walahu qadarun fika, kecuali melainkan bagi nafas itu ada takdir yang telah ditetapkan Allah. Yumdihi, dan takdir itu yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Melainkan bagi nafas itu ada takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jamaah Firqatul Mujahidin rahimakumullah. Inna anfasaka wa anfasa gharik. Sesungguhnya napas engkau, napas kita, wa anfasa gharik, dan napas seluruh selain engkau. Jadi semua orang-orang, semua makhluk yang bernapas, di antaranya manusia yang utamanya, tidak ada satu napas pun yang keluar dari takdir Allah. Sekali napas ketemu dengan takdir Allah. Sekali napas ketemu dengan takdir Allah. Wala yasduru minka wa min ghairika illa ma sabaqat bihi ilmuhu wa qada'uhu subhanah. Dan tidak ada keluar napas dan timbul napas dari engkau dan dari selain engkau, melainkan seluruhnya sudah dari dulu, sudah semenjak dari dahulu kala diketahui oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
falajima ang tardo bi qadaihi wa qadari, maka wajiblah untuk kita ridho dengan apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatur ridho alla ta'ta ridho ala Allah, dan hakikatnya ridho bahwa engkau tidak menentang apa atau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu kana mas'ula, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama pendapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kila sa'atul lail wan nahar arba'u isruna fal insanu mutanabisun fi kulli sa'atin mi'ata wa samanina nafasan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam 24 jam, sehari semalam 24 jam, manusia yang dalam keadaan normal dia bernapas 1 jamnya 180. Fabil wan nahar yatanapasu arba'atu alpin wa samaniyatu wa isruna napasan. Dalam 1 hari 1 malam, manusia yang dalam keadaan normal, menurut ulama ini hanya menurut beliau, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bernapas sebanyak 4.320 kali. Ya, kita belum pernah menghitung apa benar, apa bagaimana, cuman ini menurut dalam kitab, manusia yang dalam keadaan normal 4.320 kali bernapas sehari semalam. Rajin amat katanya orang itu napas, bukan masalah rajin dan tidaknya. Tetapi yang jadi masalahnya, wa fi kulli nafasin yus'alu bi su'alaini waqtil khuruj wa waqtid dukhul. Tetapi yang jadi masalahnya, setiap 1 kali napas dipinta pertanggungjawaban, ditanya dengan 2 pertanyaan. Yus'alu bi su'alaini waqtil khuruj wa waqtid dukhul. Waktu masuk napas dan waktu keluar napas. Begitu masuk kita napas, kita tarik napas, dan begitu napas itu keluar, itu terdapat 2 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayu amalin amilta fi khurujin napas wa duhulihi, apa yang kau kerjakan waktu keluar napas dan masuknya napas. Bila napas saja dihisab, bila napas saja diperhitungkan, dipertanyakan, apalagi perbuatan kita, apalagi perkataan kita, apalagi ucapan kita, apalagi perbuatan kita yang membuat kerugian orang lain, membuat malapetaka orang lain, apalagi perbuatan kita yang membuat luka orang lain, atau perbuatan napas kita pun yus'alu bisu'alaini, ditanya dengan 2 pertanyaan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan, ma min abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma arada biha. Tidaklah ada seorang hamba Allah yang melangkahkan kakinya selangkah kecuali su'ila anha ma arada biha, kecuali ditanya nanti di akhirat apa yang dimaksud dengan langkah itu. Satu saat kau melangkahkan kaki dengan arah kemana, apa tujuan kau? Suatu saat kita pergi kemana, apa tujuan kau? Jadi semuanya yang kita lakukan, perbuatan dohir, perbuatan batin, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sampai ada satu kisah yang
bisa mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kisah seseorang yang dia tertidur di tempat kuburan. Di zaman dahulu itu diceritakan ada orang yang meninggal, lalu begitu terjadi penggalian kubur, dia seorang penggali kubur. Lalu dia masuk ke kuburan, dia gali kubur, sesudah itu sedang menunggu mayit datang, ternyata hujan gede. Begitu hujan gede, dia berteduh masuk ke dalam kubur. Dalam kubur yang dia bikin untuk lagi nunggu mayit itu. Sebelum datang mayit, dia ngumpet, dia berteduh di dalam kubur, ketiduran di kuburan tersebut. Di dalam tidurnya ternyata datanglah kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan itibar, untuk memberikan peringatan kepada kita. Datanglah malaikat yang bertanya, apakah jangan kita bercandain. Emang malaikat nggak tahu itu kan bukan mayit. Ya itu untuk jadi itibar, untuk jadi pengingat kita. Datanglah dalam kisahnya malaikat bertanya, malaikat Munkar Nakir bertanya datang. Dia datang, dia ada seorang tukang penggali kubur. Dia datang, dia di bawah di dalam kuburan tuh sambil membawa kampak, membawa kampak. Memang pekerjaannya tukang kayu. Masya Allah, ibu-ibu bapak sekalian. Pertanyaan itu masalah kampak itu luar biasa. Satu kampak pertanyaannya. Ditanya kampak ini dari mana? Dibuatnya dari mana? Dibelinya dari siapa? Dari mana uang mendapatkannya? Untuk apa digunakannya? Masya Allah. Satu kampak dipertanyakan. Sampai-sampai orang tersebut cerita kepada orang kaya, orang dermawan. Setelah diceritakan itu sehingga orang dermawan, orang kaya yang pelit tadi jadi dermawan. Dia berikan hartanya karena dia takut banyak hisaban. Jadi bapak-bapak ibu sekalian itu menunjukkan bahwa seluruh yang ada pada diri kita, seluruh yang ada pada tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh merubah bentuk wajah kita? Kenapa tidak boleh kita melakukan perubahan? Karena itu adalah amanah. Ini bukan punya kita, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita punya Allah untuk mengingat Allah, lisan kita punya Allah untuk mengingat Allah. Semua anggota badan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk napas yang Allah berikan. Mamin napasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumtihi. Tidak ada satu napas pun yang keluar masuk di dalam tubuh kita kecuali napas tersebut dari zaman ajali dahulu, yaitu pada qadanya Allah sudah ada ketetapannya bahwa saat itu dia akan bernapas begini, dia akan bernapas dalam keadaan begini. Catatan sudah ada. Jadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan menanyakan kepada kita, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, kita akan ditanya, kenapa engkau dulu waktu hidup di dunia pernah marah-marah kepadaku? Allah bertanya begitu. Lalu si Fulan, mudah-mudahan si Fulan itu bukan kita. Lalu si Fulan menjawab, wahai Allah, aku tidak pernah marah kepada engkau. Aku tidak pernah mencaci maki engkau, wahai Tuhanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Fulan bin Fulan, engkau dulu di dunia pernah mencaci maki aku, engkau pernah marah kepadaku. Apa dan kapan itu? Kata Allah, di waktu kau marah kepada hamba-hambaku, kau caci maki aku. Saat kau caci maki hamba-hambaku. Di saat engkau dulu memarahi hamba-hambaku, engkau sedang marah kepadaku. Di saat engkau caci maki hamba-hambaku, engkau sedang mencaci maki aku.
Berarti kalau kita benci kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan kita benci dengan kebencian itu berarti pada hakikatnya kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencaci maki makhluk Allah, pada hakikatnya kita mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya adalah milik Allah. Hakikatnya semuanya milik Allah. Rasulullah mengatakan, la tasubul dahro fa inallaha huwa dahr. Jangan mencaci maki waktu. Nah, jangan mencaci maki waktu dan keadaan. Sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan keadaan-keadaan itu. Jadi wajib mengiktikadkan dalam hati kita seluruh perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengiktikadkan. Nah, ini jangan tertukar. Wajib mengiktikadkan, meyakinkan maksudnya. Wajib meyakinkan. Keyakinan kita wajib. Karena seluruh yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah dan tidak akan lepas dari sifat Allah. Dua sifat Allah. Sifatul Jamal dan sifat Jalal. Sifat Jamal, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik. Sifat Jalal, sifat kebesaran Allah. Allah Maha Menyiksa, Allah Maha Memadaratkan, Allah Maha Memaksa, Allah Maha Gagah. Itu dah sifat Jalal. Jadi dalam kehidupan, dari mulai makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, dari makhluk yang sama sampai yang goib, dari makhluk seluruh semesta alam, yang di bumi, yang di langit, dimanapun, tidak ada yang lepas. Semuanya adalah dari Jamal dan Jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu Jamal rahimakumullah. Contoh, sebuah contoh, kita terkadang kita dihadapkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Satu saat manusia terkadang dihadapkan dengan seseorang yang tutur katanya baik. Tutur katanya baik, lemah lembut, ngomongnya itu enak, sopan. Pokoknya baik sekali. Ini, nah, kalau kita sudah tahu ini adalah sifat jamalnya Allah, kita bisa ridho dan menghadapinya. Melihat orang baik terhadap kita, melihat orang baik, lembut, itu adalah sifat jamal Allah, sifat keelokan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita itu harus ridho, dan itu semua pasti mampu ridho dengan keadaan itu. Tetapi terkadang kita dihadapkan dengan seseorang yang serem, seseorang yang pemarah, seseorang yang ngamuk, seseorang yang senangnya itu sukanya itu marah-marah, akhlaknya buruk. Kita jangan hanya terhalang dengan akhlak buruk tersebut, tetapi kita harus tembus, ingat bahwa itu adalah dari jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dituntut untuk ridho dengan itu. Oleh karena itu terkadang ada orang tua yang punya anak. Kadang-kadang anaknya yang satu baik, lembut, disuruh ini nurut, disuruh ini nurut, baik sekali. Tetapi ada juga anak yang Masya Allah disuruh orang tuanya melawan, kerjaannya marah-marah. Sama orang tua udah kayak anjing sama kucing. Setiap hari, sehari itu habis piring 10, gelas 6, pecah pokoknya. Udah kayak di kapal ini. Wah, udah berantakan. Nah, terkadang kita dihadapkan dengan suasana seperti itu. Seseorang yang sudah mulai hatinya terbuka dengan cahaya keimanan, ia tidak akan melihat dohir anak tersebut. Jika anak yang satu ini baik, penurut, lembut, dan membuat senang hati orang tua, dia akan menyaksikan bahwa inilah jamalnya Allah. Inilah jamalnya Allah. Jamal itu apa? Jamal itu sifat-sifat keelokan Allah. Sifat yang baik-baik itu keelokan Allah.
Tetapi jika satu saat anak kita ada yang buruk akhlaknya, ada yang buruk perilakunya, itulah jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jama dan jalal adalah dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dituntut kita, karena kata tadi dalam judul, tidak ada satu napas yang lewat terhadap kita kecuali itu adalah ketetapan Allah. Berarti kita pun dituntut dengan lewatnya jamal Allah, kita harus ridho dengan sifat jamal Allah. Dan semua itu mudah akan melakukannya. Tetapi begitu lewat terhadap kita waktu yang kita lalui jalannya Allah, kita pun dituntut harus ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Contoh, jika kita melihat kemungkaran, melihat orang judi, melihat orang apa, itu kan kemungkaran. Bagaimana kita ini? Nah, disitulah, jika kita melihat kemungkaran, kita mesti punya dua mata pedang. Ya, kata ulama itu kita mesti mempunyai dua mata pedang. Yang pertama mata syariat, yang kedua mata hakikat. Bagaimana maksudnya? Mata syariat, kita benci kemungkaran itu, dan kita berusaha untuk ikut andil untuk amal ma'ruf nahyu mungkar. Walaupun kita hanya mampunya dengan hati benci, misalkan paling lemah itu, kita benci kemungkaran itu. Maksudnya benci, kita membencinya, tetapi pada hakikatnya dalam hati kita meridhoi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kemungkaran itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Jadi kalau kita misalkan punya anak yang badung, punya anak yang tidak baik, kita benci dengan akhlak ketidakbaikannya, apalagi melanggar syariat. Tetapi jangan sampai benci ke hati-hatinya, sampai tembus ke dalam hati, sampai dendam dengan akhlak orang yang buruk. Karena apa? Karena pada hakikatnya di dalam hati kita yakinkan, keyakinan kita bahwa ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jalal itu adalah diantaranya adalah Al-Qahar, Allah Maha Memaksa. Kita ingin anak yang soleh, Allah malah berikan ujian kita anak yang buruk, yang salah. Apakah tidak salah? Tidak salah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan mempermasalahkan. Oh kok buat apa orang tuanya ke masjid ngaji, malam tahajud, siangnya puasa, anaknya tukang mabok, anaknya pencuri, anaknya nggak bener. Apaan tuh orang tuanya, ibadah juga nggak ada untungnya. Jangan kita mengatakan begitu, dan jangan kita memandang seperti itu. Karena ibadah anak dan kelakuan anak dan ibadah orang tua tidak menyambung. Kalau toh menyambung, Nabi Nuh alaihissalam tidak akan pernah punya anak yang menjadi seorang kafir, yaitu Kan'an. Gitu kan? Kan'an itu adalah Nabi Nuh, putra Nabi Nuh. Dia tidak bisa masuk Islam. Tidak ada dia masuk Islam, dia tidak bisa mengikuti agama Nabi Nuh, seorang ayahnya. Kalau toh seorang ayah bisa menjamin ayahnya soleh, anaknya akan soleh, maka tidak akan terjadi contoh nabi terdahulu yang seorang nabi tapi anaknya tidak benar, bukan seorang muslim. Dan kalau toh seorang anak, doa seorang anak, kesolehan anak akan menjamin orang tuanya soleh, tidak akan terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai ayah seorang pembikin patekong, pembikin patung. Itulah menandakan bahwa semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua kita harus meridhoi apa yang disebut dengan qadar Allah, takdir Allah.
ketetapan Allah. Satu saat kita ketemu dengan jamalnya Allah, satu saat ketemu kita dengan jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari ma min nafasin tubdihi illa falahu qadarun fika yumdihi. Jadi di dalam satu napas itu kita bertemu dengan jamal dan jalalnya Allah. Bedanya ibadah dohir dan ibadah batin. Kalau ibadah dohir, kita sholat misalkan ada halangan, kita sangat darurat sholat misalkan atau ibadah apa saja bisa ada kodonya. Tidak bisa sekarang misalkan ada darurat sekali nih, puasa nih kita dalam perjalanan bisa kodo nanti setelah Ramadan. Itu ibadah dohir. Tetapi kalau ibadah batin tidak ada kodo. Ibadah batin tidak ada kodo. Ibadah napas itu tidak ada kodo. Kalau napas sekarang kita tidak syukur kepada Allah, maka sampai kapanpun napas itu tidak akan bisa dikodo untuk syukur, mengkodo syukur yang itu. Sampai akhirat. Sampai akhirat. Nanti aja di minggu depan lah, di napas minggu depan kita akan kodok. Berarti napas minggu depan kosong. Karena dipakai kodok zikrullah napas hari ini. Jadi tidak ada kodoknya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap napas dilalui oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti sekarang nih, biar agak mendekati ke paham. Seperti sekarang. Maksudnya bukan begini, bukan dihitung sekali napas, ini lagi apa nih kita? Sekali napas, lagi apa nih kita? Bukan begitu maksudnya, tetapi contoh sekarang kita lagi diam berkumpul di majelis ilmi. Nah, ini berarti minimal kita 20 menit nih atau setengah jam, minimal kita selama setengah jam itu kita sedang ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita satu napas dihitung-hitung keluar ini keluar ini. Tetapi kalau orang-orang yang sudah menginjak ke marifat ke hakikat, memang mereka seperti itu. Mereka seperti itu. Setiap napas yang dia keluarkan, dia selalu mengatakan dibarengi dengan kalimat Allah, 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 begitu. Allah dalam perasaannya. Allah. Ada yang disebut di turuk, kalau di torikoh itu disebut dengan zikrul hobi, dikir hobi yang di dalam hati. Nah, itulah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi intinya kita kesimpulannya tidak ada satu waktu pun yang kita bisa lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita persiapkan bukan kita memikirkan bagaimana ini atau apa yang sedang terjadi, tetapi yang harus kita siapkan adalah kita tahu bahwa ini adalah jamalnya Allah dan ini adalah jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jika menemukan yang baik, ini adalah jamalnya Allah. Baik yang baik itu menurut kita, bukan menurut Allah. Karena Allah itu nggak pernah ngasih buruk. Jangankan yang baik, yang buruk pun Allah kasih kepada kita itu baik untuk kita. Itu maka takdir Allah yang baik dan buruk terasanya oleh kita. Karena Allah tidak pernah ngasih keburukan. Allah tidak akan pernah ngasih keburukan. Di dalam buruk pun itu bukan buruk yang dimaksud. Di dalam banyak masalah pun bukan banyak masalah yang dimaksud oleh Allah. Itu adalah kebaikan. Dengan banyak masalah kita jadi dekat ke masjid, dengan banyak masalah kita jadi banyak wirid, dengan banyak masalah kita jadi dekat dengan Al-Quran. Nah itu. Oleh karena itu jangan kita melihat hanya dohirnya saja, jangan kita melihat hanya casingnya saja, hanya bentuk luarnya saja, tetapi lihatlah dalamnya. Bungkusnya apa? Lebih baik kita dibungkus, dibalut dengan
masalah, tetapi di dalamnya penuh dengan rahmat, daripada dibungkus dengan kebahagiaan padahal di dalamnya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-22 yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, mudah-mudahan jamaah LFM semakin diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin diberikan kekuatan untuk bersabar dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi seorang abdan syakuro, hamba yang penuh syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.